Halo sahabat traveler, kali ini tujuan wisata kita ke pantai Pandawa. Hari ini kita juga melihat event Vespa World Day 2022 ribuan Vespa serbu Bali. Sejumlah penggila kendaraan roda 2 legendaris tersebut kini terpantau sudah mulai berdatangan ke Bali. Sementara beberapa lainnya diprediksi akan bergabung pada Kamis. VWD sendiri berawal dari Eurovespa yang merupakan pertemuan klub Vapes yang berlangsung mulai dari tahun 1954 di Paris, Prancis. Lalu, kegiatan ini menjadi rutin dilaksanakan setiap tahun oleh pecinta Vespa hingga ke 2006. Eurovespa ini diikuti oleh anggota klub Vespa dan pecinta Vespa dari seluruh Eropa. Namun pertemuan ini berkembang dan menjadi acara skuter terbesar dan paling terkenal di seluruh dunia. Mulai 2006 para pecinta Vespa ini mulai mempromosikan, menyatukan dan mengkoordinir semua Vespa Club di seluruh dunia. Pada tahun 2007 nama acara diubah menjadi Vespa World Days untuk mencerminkan komunitas Vespa Club yang lebih luas di seluruh dunia. Pada tahun 2020 karena pandemi, Hari Vespa sedunia ditunda hingga 2022 dan akan dirayakan di Bali, Indonesia. Event VWD 2022 ini diselenggarakan oleh grup Piaggio dan Yayasan Piaggio. Dalam event akbar ini, diprediksi bakal dihadiri 8.500 riders Vespa dari 27 negara, di mana 500 peserta berasal dari luar negeri. VWD 2022 yang digelar di Danusa 2 ini juga tercatat sebagai event VWD pertama. Bali menjadi tuan rumah pertama untuk event Vespa sedunia. Kali ini sebagian rider Vespa berdatangan di pantai Pandawa. Teman-teman bisa melihat Vespa yang berasal dari berbagai daerah. Vespa World Days adalah event internasional bergengsi dari klub dan komunitas Vespa dunia yang digelar setiap tahun bergantian di negara-negara yang tergabung di dalam Vespa World Club. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang dipercaya menggelar ajang ini di luar negara Eropa dalam sejarah keberadaan komunitas motor ini. Di Bali acara serentak digelar dan dipusatkan di Peninsula Danusa 2 Bali dan Pantai Pandawa. Tak kurang dari 10.000 para pecinta Vespa yang biasa dikenal dengan sebutan Vespistis, skuteris, anak Vespa atau Vespa lovers Indonesia dan mancanegara berkumpul menghabiskan 4 hari lebih menikmati keindahan alam Bali. Mereka yang harus menempuh perjalanan ribuan kilometer dari kota lain menuju Pulau Dewata mengaku kelelahan di perjalanan terobati setibanya di Bali bisa berkumpul bersama dengan anak Vespa lainnya yang memiliki hobi yang sama. Sekarang mereka berkumpul dari berbagai daerah dan mulai berfoto untuk mengambil kenangan sejarah pertama perkumpulan Vespa sedunia di Bali. Ini adalah momen yang sangat berarti bagi para pecinta motor Vespa dan saya ikut meramaikan dengan mengambil video situasi saat ini. Teman-teman bisa melihat dari atas begitu banyak Vespa yang sudah mulai datang ke Bali. Bagaimana menurut Anda? Kalian tidak perlu khawatir dengan mengikuti video informasi Gym Traveler Indonesia. Anda juga sudah ikut berpartisipasi meramaikan event ini karena Anda sudah mengikuti virtual tour bersama Gym Traveler Indonesia. Sekarang kita sama-sama melihat keadaan dan aktivitas anak pecinta Vespa serta tetap ikuti terus video ini. Karena setelah membahas tentang Vespa, Gym Traveler Indonesia akan mengajak teman-teman pergi melihat Pantai Pandawa serta penjelasan mengenai Pantai Pandawa. Ini adalah view tampak dari atas. Teman-teman bisa melihat suasana Pantai Pandawa dari atas serta aktivitas anak-anak pecinta Vespa. Setelah ini kita akan melihat Pantai Pandawa lebih dekat lagi. Untuk sekarang, teman-teman bisa melihat dari kejauhan. Nah, teman-teman juga bisa melihat wisatawan yang sedang melakukan aktivitas para layang. Apakah teman-teman sudah melihat? Gym Traveler Indonesia akan mengarahkan kamera ke atas langit
Sekarang kita akan turun ke bawah. Nah teman-teman, bisa melihat sebelah kiri dan kanan begitu banyak anak-anak Vespa. Event yang digelar mulai 9 Juni tahun 2022 sampai 12 Juni tahun 2022 ini sedikitnya diramaikan oleh 8.500 sampai 10.000 pecinta Vespa dari 27 negara. Di acara yang sama, Presiden Dewata Scooter Club selaku Board Committee atau Dewan Panitia VW di 2022, Iwayan Ekayana, menyampaikan data terakhir bahwa total peserta resmi kurang lebih sebanyak 9.500 sampai 10.000 orang, termasuk panitia. Terdaftar kurang lebih sebanyak 300 orang yang berasal dari 15 negara. Jumlah peserta sisanya, yaitu lebih 9,0 orang, adalah para peserta dari Indonesia yang berasal dari Sabang sampai Merauke. Berharap acara Vespa World Days 2022 yang berlangsung di Peninsula Nusa Dua, Bali, mampu membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Pulau Dewata. Saya berharap acara internasional seperti ini dapat mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia seiring dengan pemulihan bertahap dari pandemi COVID-19. Saya juga berharap acara ini bisa menjadi media untuk mendongkrak nomadic tourism di Bali, ujar Menparikraf. Vespa World Days merupakan acara klub Vespa terbesar di dunia yang tahun ini berlangsung dari 9-1, 2 Juni tahun 2022 di Bali dan menjadi sejarah karena setelah hampir 60 tahun selalu diselenggarakan di Eropa. Tahun ini, untuk pertama kalinya Vespa World Days digelar di luar Eropa. Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang berkesempatan menjadi tuan rumah ajang besar bagi klub Vespa tersebut. Oke teman-teman, demikian penjelasan Vespa. Sekarang, saya ingin menjelaskan Pantai Pandawa. Pantai Pandawa salah satu kawasan wisata di area Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Pantai ini terletak di balik perbukitan dan sering disebut sebagai pantai rahasia. Di sekitar pantai ini, terdapat 2 tebing yang sangat besar, yang pada salah satu sisinya dipahat 5 patung Pandawa dan Kunti. Sejarah dari Pantai Pandawa. Pantai ini sebelumnya disebut Pantai Melasti ini diambil dari nama cerita Apos Mahabharata. Pandawa yang beranggotakan Yudhistira, Bima, Arjuna, dan si kembar Nakula dan Sadewa terkurung dalam Goa Gala-Gala. Mereka menyelamatkan diri dengan membuat terowongan. Setelah pengerjaan selesai dan terus berbenah, pada 27 Desember tahun 2012, Pantai Melasti resmi diubah nama menjadi Pantai Pandawa. Dalam acara peresmian ditandai dengan pergelaran Pandawa Big Festival untuk pertama kalinya. Sejak awal peresmian, Pantai Pandawa terus dikenal sampai berbagai penjuru. Mengapa Pantai Pandawa disebut Pantai Rahasia? Terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terletak sekitar 3 km dari kawasan wisata Nusa Dua dan Pura Uluwatu. Awalnya, Pantai Pandawa dikenal sebagai Pantai Rahasia karena tersembunyi di balik deretan bukit berbatu yang hanya ditumbuhi semak-semak. Harga tiket untuk ke Pantai Kuta gratis, tetapi bagi wisatawan yang membawa kendaraan pribadi, diharuskan untuk membayar tiket masuk sebesar Rp5.000. Harga yang cukup murah bukan? Pantai ini dibuka mulai dari pukul 6 sampai dengan 18.00 WIB. Berikut aktivitas seru di Pantai Pandawa, Bali. Berenang berfoto dengan latar patung 5 Satria Pandawa, berjemur, berkeliling pantai dengan kano, main para layang. Keindahannya tidak perlu diragukan lagi. Air lautnya yang jernih, pasir putihnya yang bersih, dan ombaknya yang relatif tenang menjadikan tempat ini cukup aman untuk aktivitas berenang di tepi laut. Sekarang kita akan turun ke bawah
melihat pasir putih pantai Pandawa. Kalian tidak perlu khawatir dengan tempat parkir, karena di Pantai Pandawa mempunyai tempat parkir yang luas, jadi Anda tidak perlu bingung mencari tempat parkir. Dari tempat parkir, Anda bisa melihat logo Pantai Pandawa. Sekarang, kita akan menuju lokasi pantai Pasir Putih Pandawa. Dari sini, Anda sudah melihat keindahan Pantai Pandawa. Ayo, kita lebih dekat lagi. Sekarang, kita berada di bibir Pantai Pandawa. Bagaimana menurut Anda? Pasti Anda kepingin berenang. Keindahannya tidak perlu diragukan lagi. Air lautnya yang jernih, pasir putihnya yang bersih, dan ombaknya yang relatif tenang menjadikan tempat ini cukup aman untuk aktivitas berenang di tepi laut. Akses menuju Pantai Pandawa berjarak sekitar 18 km dari Bandara Internasional Ngurah Rai dan bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam. Dari pusat kota Denpasar, pantai cantik ini hanya berjarak sekitar 27 km dan bisa Anda tempuh melalui jalan tol Benoa. Jika kamu dari Bandara Ngurah Rai, kamu akan menempuh waktu perjalanan 1 jam, walaupun jarak realnya hanya sekitar 18 km. Karena jalan menempuh Pantai Pandawa ini berliku dan melewati jalanan yang sering macet, terutama daerah GWK Jimbaran. Menyewa kano dengan tipe single kano Rp25.000 satu orang, durasi 1 jam. Untuk tipe double dikenai Rp50.000 2 orang, durasi 1 jam. Menyewa pelampung Rp20.000 per 1 jam. Untuk penyewaan sundek tambah payung Rp50.000. Sebelumnya Pantai Pandawa dinamai dengan Secret Beach oleh para wisatawan asing karena lokasinya tersembunyi di balik tebing tinggi, dan dinamai Pantai Kuku oleh masyarakat sekitar karena letaknya di daerah Desa Kutu. Jangan lupa juga untuk berfoto di Pandawa Beach, karena di sini banyak spot foto yang menarik. Kamu akan banyak menjumpai pasangan yang berfoto untuk kepentingan pre-wedding. Pemandangan alamnya memang sudah tidak perlu diragukan. Kalau kamu mau berwisata ke Pandawa Beach, tidak perlu repot-repot membawa bekal makanan dan minuman. Di sini tersedia banyak warung makan yang menjual berbagai macam menu seperti mie goreng, nasi goreng, menu seafood, bakso, western food, dan masih banyak lagi. Jika kamu haus, tersedia juga banyak varian minuman dingin dan menyegarkan, terutama es kelapa muda. Tempat makan yang terkenal di sekitar pantai diantaranya adalah Roaster Fish Beach Club, Pandawa Brace, Warung 9, Warung Menengen, dan masih banyak lagi. Buat kamu yang ingin berjemur di Pandawa Beach, kami sarankan untuk membawa alas pantai, karena mayoritas kursi pantai ini adalah milik perorangan. Jadi kamu harus menyewa jika ingin menggunakannya. Biaya sewanya mulai dari Rp50.000 per jam. Apabila kamu ingin mengunjungi Pandawa Beach dan tidak begitu menyukai suasana yang terlalu ramai, kamu bisa menghindari hari libur nasional dan weekend. Satu lagi tips untuk kamu, karena jalan menuju Pandawa Beach ini cukup ramai, sudah biasa sering macet, terutama di daerah GWK. Fasilitas tempat parkir toilet, musola, ruang ganti kamar mandi, ayunan gazebo, warung makan, pelayanan informasi, dan ambience. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga Jim Traveler Indonesia dapat memudahkan Anda untuk berlibur di Bali. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng untuk mengetahui informasi lainnya. Sampai jumpa.